Halo adik-adik, kita ketemu lagi di Sekolah Minggu. Senang sekali rasanya kita bisa sama-sama kembali untuk belajar firman Tuhan. Adik-adik persiapkan dirinya, kita akan sama-sama mendengarkan cerita dan juga kita akan sama-sama menghafalkan ayat hafalannya. Ayo adik-adik, kita masuk ke dalam Sekolah Minggu kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan, pada pagi hari ini kami anak-anak Tuhan kembali berkumpul untuk belajar firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami bisa mengerti firman-Mu. Tolong kami juga untuk bisa menaati firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kursi है जब यीशु मेरे कमे है kursi है dalam rumahku senang-senanglah Yesus di dalam rumahku senang-senanglah Halo adik-adik semua, apa kabarnya nih? Kembali lagi di minggu ini bersama dengan kakak Anya. Adik-adik ngapain aja nih di minggu ini? Apakah adik-adik disibukkan dengan tugas sekolah? Membantu orang tua? Atau adik-adik hanya bermain saja? Nah, adik-adik yang ada di sini, tahu nggak nih tema pelajaran keempat kita hari ini apa? Yuk tebak yuk. Ada yang tahu? Iya benar, tema pelajaran kita hari ini berjudul tentang Harun menjadi penolong. Nah adik-adik, ngomong-ngomong tentang menolong, kakak Anya ingin bertanya nih, apakah adik-adik di sini pernah membantu atau menolong orang lain? Entah orang tua adik-adik atau orang asing yang adik-adik temui. Kalau iya, dalam hal apa adik-adik membantunya? Semisal, mungkin adik-adik membantu meringankan pekerjaan orang tua dengan membersihkan rumah atau memberi barang atau makanan kepada orang lain yang membutuhkan. Nah, dari sini, apa perasaan adik-adik setelah menolong mereka? Apakah adik-adik merasa senang atau adik-adik biasa aja? Nah, tema pelajaran kita hari ini berkaitan nih dengan cerita Alkitab, yaitu tentang Harun yang menjadi penolong. Sebelum itu kita kenalan dulu yuk sama Harun. Nah, jadi Harun ini merupakan saudara dari Musa adik-adik. Coba diingat-ingat pelajaran kemarin ya, tentang Musa yang ditugaskan untuk membawa orang Israel keluar dari perbudakan Mesir dan ditemani oleh saudaranya yaitu Harun. Nah, sewaktu Musa siap untuk menjadi penolong bagi bangsa Israel yang sedang dalam kesengsaraan, ia dengan Harun pergi ke istana Raja Firaun di Mesir dan menghadap Raja Firaun untuk memberi hormat kepadanya. Lalu peran Harun ini menolong Musa dan berkata kepada Raja. Katanya, "Tuanku Raja yang mulia, ada pesan dari Tuhan, Allah Israel untuk Tuanku Raja. Demikianlah pesannya. Izinkanlah bangsaku pergi supaya mereka dapat beribadah kepadaku di padang gurun.
Tetapi raja itu berkata, "Siapakah Tuhan itu dan mengapa aku harus mengizinkan orang-orang Israel pergi?" Karena Raja Firaun ini tidak mengenal siapa itu Tuhan. Lalu Musa dan Harun terus berusaha membujuk raja agar diizinkan untuk membawa orang-orang Israel keluar. Namun belum berhasil. Musa dan Harun pun kecewa, serta tidak menyangka bahwa mereka akan diperlakukan seperti ini. Pada hari itu juga, pengawas bangsa Mesir dan mandor-mandor bangsa Israel mendapat perintah dari raja adik-adik. Raja Firaun menyuruh mereka agar memberi pekerjaan orang Israel lebih berat dan banyak lagi. Lalu mereka harus membanting tulang. Kasihan sekali ya mereka adik-adik. Nah, jerami yang biasa digunakan untuk membakar batu bata hasil karya yang telah mereka siapkan, mulai saat itu mereka harus mencari jerami itu sendiri, dan banyaknya batu bata yang mereka bakar tidak boleh kurang dari yang sebelumnya. Nah, mendengar kabar itu, orang Israel menjadi kecewa dan sedih. Mereka menyangka bahwa sebentar lagi akan bebas dari perbudakan, tetapi pekerjaannya malah diberatkan lagi. Mereka benar-benar diperlakukan sebagai budak yang disuruh-suruh adik-adik. Mereka dipukul dan dicambuk. Karena tidak tahan atas perlakuan kejam Raja Firaun, orang-orang Israel pun pergi dan menemui serta menghadap Raja Firaun. Tetapi Raja Firaun tidak mendengarkan keluhan apapun dari mereka. Sehingga mereka semakin bersedih dan tersiksa. Sewaktu mereka meninggalkan Firaun, mereka melihat Musa dan Harun. Mereka pun melampiaskan kemarahannya kepada kedua hamba Allah itu. Mari kita baca di Keluaran 5 ayatnya yang ke-21 yang berisi, "Lalu mereka berkata kepada keduanya, 'Kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukumkan kamu, karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun dan hamba-hambanya, dan dengan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami.'" Mendengar perkataan bangsa Israel tersebut, Musa menjadi terkejut, sedih dan kecewa, karena ia tidak dapat lagi mengatakan apapun adik-adik. Bagaimana lagi ia dapat menolong orang Israel yang semakin hari ditindas? Ia pun berlutut dan berdoa kepada Allah. Allah pun mendengar dan menghiburnya. Allah juga memberi keberanian dan kepercayaan yang baru kepadanya. Musa sangat senang karena ada Harun, saudaranya, siap menolongnya. Harun pun yang selalu menolong Musa berbicara kepada Raja Firaun maupun kepada bangsa Israel. Ketika sedang sedih, Harun pun juga yang selalu berada di dekat Musa. Harun selalu setia memberi penghiburan dan kekuatan bagi Musa. Nah adik-adik, lewat dari cerita ini, apakah adik-adik mendapatkan poin penting dan memetik hal yang dapat ditiru dari cerita Alkitab di atas ini? Jika iya, kita harus belajar dari Harun, karena ia selalu setia untuk menolong Musa dalam keadaan sulitnya, di saat orang-orang Israel kecewa kepadanya dan tidak lagi percaya. Harun juga membantu Musa untuk berbicara kepada bangsa Israel. Sifat yang dimilikinya ini perlu dicontoh oleh tiap-tiap dari kita adik-adik. Kita harus belajar untuk menolong sesama, baik itu orang tua atau orang lain. Adik-adik dapat membantu orang tua membuang sampah dalam rumah, membantu adik di saat mengalami kesusahan, atau siap menemani teman-teman adik-adik jika membutuhkan pertolongan. Dengan itu kita dapat menumbuhkan sikap kepedulian dan tolong-menolong sama seperti Harun. Nah adik-adik, sekarang kita hafal yuk ayat hafalannya. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Mazmur 3 ayat 9. Kita baca sama-sama lagi yuk. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Mazmur 3 ayat yang ke-9. Nah, sekarang kakaknya akan membacakannya dalam bahasa Inggris. From the Lord comes deliverance, may your blessing be on your people. Psalms 3 verse 9. One more. From the Lord comes deliverance,
May your blessing be on your people. Psalms 3 verse 9. Jangan lupa dihafalkan ya adik-adik. Nah adik-adik, sekarang kita lihat lembar kerja kita, ada tugas nih. Tugas yang pertama, aku mau menjadi penolong. Buatkan jawaban untuk Kayla di bawah ini dengan pertanyaan, Kay, bisakah kamu menolong ibu untuk menyapu lantai? Jika adik-adik memiliki sifat yang penolong sama seperti Harun, kira-kira adik-adik akan tulis apa ya? Lanjut, yang kedua, tugas aku dapat menolong. Pernahkah kamu memberikan pertolongan kepada orang lain? Coba ceritakanlah pertolongan apa yang pernah kau berikan kepada dari ayah, ibu, kakek, nenek, pendeta, adik atau kakak, teman, dan guru. Lalu yang ketiga, untuk dilakukan. Dalam minggu ini kamu akan menolong siapa? Pertolongan apa yang akan kamu berikan kepada mereka? Contoh pertama, yang akan aku tolong ibu, dan pertolongan yang akan kuberikan membereskan tempat tidur. Jangan lupa dikerjakan ya tugasnya adik-adik untuk mengumpulkan poin. Exodus 4 verse 12. No go, I will help you speak and will teach you what to say. Terima kasih. Halo teman-teman, hari ini saya akan melakukan ayat hafalan lalu. Exodus 4 verse 12. Now go, I will help you speak and will teach you what to say. Bye-bye. Kanita, yuk kita memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Wah iya Kak Anya, aku juga mau dong ikut memberikan persembahan. Tapi bagaimana caranya ya Kak Anya? Caranya kita harus menyisihkan sebagian uang kita untuk kita berikan kepada Tuhan. Iya anak-anak, benar sekali. Ayo kita berikan persembahan untuk Tuhan. Setiap uang jajan yang diberikan oleh orang tua kalian ataupun kakak, baiknya kita jangan habiskan semuanya, tapi kita sisihkan juga untuk Tuhan. Tuhan pasti menerima berapapun yang kalian berikan. Iya Tante, aku mau ikut memberi yang terbaik untuk Tuhan. Tapi sekarang kita belum bisa ketemu. Bagaimana caranya untuk kita bisa mengumpulkan persembahan? Nah gini Kanita, pertama kita harus menyiapkan botol minuman bekas, lalu kita beri lubang di tengahnya dan kita masukkan uangnya. Nah nanti setelah penuh kita dapat meminta orang tua kita untuk mengirimkannya ke rekening di bawah ini ya. Wah iya, pasti Tuhan akan senang sekali. Wah, ayo adik-adik, sama-sama kita memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ayo kita menutup pelajaran kita hari ini dengan doa. Lipat tangannya dan tutup matanya ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada hari ini kami belajar bersama-sama tentang Yusuf yang menghiburkan hati saudara-saudaranya. Tuhan Yesus, kami juga ingin supaya kami bisa menjadi orang yang menghiburkan hati orang lain di saat mereka sedang sedih. Tolong kami Tuhan dan pakailah kami. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah sekolah minggu kita pada hari ini udah selesai ya adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Happy Sunday. God bless you.